Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Dengan suara gemuruh, kera Gongwu perlahan berbalik. Kera ini tingginya lebih dari 100 kaki, dengan rambut abu-abu panjang menutupi seluruh tubuhnya. Di antara membuka dan menutup mulutnya yang besar, dua taringnya yang tajam mengarah ke langit. Dadanya lebih kuat dari batu. Matanya yang besar seperti lonceng memandang dengan acuh tak acuh pada sekelompok tamu tak diundang di depannya. Tapi ada kilatan emosi yang rumit di matanya. Namun jejak emosi rumit itu tersembunyi dengan baik dan sangat tidak mencolok dalam warna abu-abu. Manusia yang berani menginjakkan kaki di area terlarang dari 9 penjaga. Suara keras Gongwu mengandung beberapa kekesalan yang tidak diucapkan bertahun-tahun dan meledak di sekitar gendang telinga semua orang seperti guntur. Kata-kata kera Gongwu sepertinya menegaskan bahwa memang ada 9 binatang kuno di sini, sehingga wajah Ziying menjadi pucat, dan tanpa sadar dia mengepakkan pedang ganda di tangannya. Namun Lei Salong dan Xiaoyan tampak seperti biasa. Sekarang setelah mereka mengambil keputusan, mereka tidak akan mundur sampai kebenaran masalah ini akhirnya terkonfirmasi. Setidaknya bukan karena perkataan Gongwu. Saya hanya ingin bertanya pada Anda, apakah Anda binatang kuno kera Gongwu? Lei Salong tidak mundur tetapi maju, mengambil langkah maju dan menatap mata Gongwu tanpa rasa takut sedikitpun. Bagaimanapun monster puncak bintang 6 tidak cukup untuk menakut-nakuti semua orang. Karena rekor melawan Raja Hitam sudah membuktikan kekuatan semua orang. Belum lagi kera Gongwu di depan mereka tidak sekuat Raja Hitam. Beraninya kalian mempertanyakan garis keturunan bangsawan kera Gongwu ini? Mendengar kata-kata Lei Salong, kera Gongwu sepertinya sangat terhina. Dia meninju tanah dengan tinjunya yang besar, dan tanah di puncak gunung tiba-tiba retak sampai ke kaki setiap orang. Namun yang aneh adalah, meskipun kera Gongwu menunjukkan kemarahan yang luar biasa, matanya yang besar seperti lonceng tembakau menyemburkan su seperti api, dan taringnya yang tajam terekspos untuk mencabik-cabik daging semua orang. Namun dia tidak pernah menyerang atau menunjukkan tanda-tanda melakukan serangan. Sehingga ini benar-benar bertentangan dengan akal sehat yang menyebabkan Xion dan Lei Salong sedikit mengernyitkan dahi. Sejauh yang saya tahu, kera Gongwu lahir di magma vulkanik wilayah barat pada zaman kuno karena dia menyukai panas secara alami dan bulu di tubuhnya berwarna merah menyala. Saat melihat kera Gongwu berperilaku tidak normal, Lei Salong tidak akan melepaskan kesempatan untuk menjelaskannya. Mengapa rambut Anda berwarna abu-abu gelap dan mengapa tempat ini merupakan tempat teduh dengan angin kencang? Jelas pertanyaan Lei Salong masuk akal yang membuat mata Xiaoyan berbinar sambil menatap Gongwu dan menantikan reaksi selanjutnya. Seperti yang diharapkan, mata Gongwu berkilat panik dan kemudian dengan cepat digantikan oleh kekerasan. Namun semua ini tidak luput dari pandangan Xiaoyan dan Lei Salong. Saat kera Gongwu sedang marah, dia akan memukuli dadanya dan mengaum, dan matanya akan berubah menjadi merah darah. Kenapa Anda tidak cocok dengan legendanya? Atau mungkin Anda sama sekali bukan kera Gongwu? Lei Salong maju selangkah demi selangkah. Dia bertanya dan tidak memberi Gongwu waktu untuk berpikir. Tepat ketika Xiaoyan memuji Lei Salong di dalam hatinya, Gongwu tiba-tiba tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Lei Salong, dan dia tidak berani mengambil tindakan dengan mudah. Ternyata ilusi ini diciptakan oleh makhluk kuat yang berdiri di puncak gunung saat itu, dan merupakan tempat yang khusus digunakan untuk membudidayakan 3 benda langka yang diperoleh tahun itu. Ketika makhluk kuat itu melemparkan kera Gongwu ke sini, dia masih dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Dan dia bahkan telah tinggal di sini bersama beberapa monster tingkat rendah, menjalani kehidupan yang nyaman, dan dia tidak tahu mengapa keberadaan kuat itu tidak pernah muncul lagi. Tempat ini terletak di dalam ilusi dan dijaga oleh banyak monster kuat di luar. Meskipun orang-orang di depan mereka tidak berlevel tinggi, mereka mampu menerobos ke tempat ini, yang baru saja membuka kecerdasan spiritualnya.
Dalam lingkungan yang nyaman ini, meskipun dia merupakan puncak bintang 6 yang sama dengan Raja Hitam, tapi dia tidak sekuat Raja Hitam. Oleh karena itu, semakin tenang dia melihat Xiaoyan dan yang lainnya, semakin terasa dia tidak punya dasar dan tidak berani mengambil tindakan dengan mudah. Bagaimana dia tahu bahwa bertahun-tahun telah berlalu dan batas luar tidak lagi sama seperti sebelumnya? Semua monster kuat di batas luar dibunuh oleh Kaisar Do bintang 8 dari klan Ponik Iblis Langit. Hanya karena Kaisar Do dari klan Ponik Iblis Langit terluka parah pada saat itu. Dan karena ada jejak makhluk kuat di atas gerbang cahaya. Mereka tidak berani memasuki tempat ini, tetapi kekuatan Kaisar Do bintang 3 hingga 6. Penjaga monster yang tertinggal semuanya dimusnahkan oleh sekelompok orang di depannya. Namun untungnya dia tidak tahu. Jika dia mengetahui semua ini, saya kira Gong Wu tidak akan berani muncul sama sekali dan akan bersembunyi sejauh mungkin. Adapun kenapa ia menyukai tempat yang berangin kencang, itu karena sebenarnya dia menyukai ruang yang sama sekali berbeda di bawah puncak gunung. Sesekali dia muncul untuk mencari udara segar, namun tidak perlu dijelaskan kepada semua orang. Jadi dia tetap tinggal di sana untuk sementara waktu. Ketika Gong Wu tercengang, Xiaoyan dan yang lainnya juga sangat terkejut. Seekor binatang kuno dengan puncak bintang 6 yang bermartabat, tercengang oleh pertanyaan kelompoknya. Diperkirakan hal konyol seperti itu belum pernah terjadi di seluruh dunia. Namun keheningan tidak berlangsung lama. Sebagai kera Gong Wu bintang 6, dia memiliki martabatnya sendiri yang tidak dapat diganggu-gugat. Hanya karena dia tidak berani mengambil tindakan dengan mudah, bukan berarti dia takut pada semua orang. Pada saat ini, dia tidak dapat berkata-kata. Dengan kecerdasan spiritualnya yang baru terbangun, tiba-tiba dia merasa bahwa orang-orang di depannya sangat menyebalkan. Jadi dia menggelengkan kepalanya yang besar dan langsung meninju mereka, melesat dan menghantam Le Salong, karena dialah yang mengajukan pertanyaan. Segera Xiaoyan memimpin dan memperkuat bayangan harimau itu dengan tinjunya yang berat. Seberkas cahaya besar menghalangi tinju Gong Wu di udara, yang menyebabkan asap dan debu meledak di udara. Bahkan Xiaozan mundur 3 langkah. Karena panas dari tinju Gong Wu mengejutkan jantungnya, dan sisa panasnya meninggalkan bau terbakar pada sutra Le Salong di belakang Xiaozan. Meskipun serangannya tidak efektif, tapi kekuatan lawannya memang luar biasa, sehingga Gong Wu membangkitkan sifat binatangnya. Dia melotot dengan marah dan aura di tubuhnya terus melonjak. Energi sepanas api keluar membakar puncak gunung menjadi gelap, yang semua orang merasakan tekanan panas yang tak ada habisnya dan menakutkan. Namun mata Xiaoyan berbinar karena dia mencium bau api surgawi. Karena suhu yang sangat panas seperti itu hanya dapat dihasilkan oleh api surgawi atau api monster terbaik. Jadi kera Gong Wu ini pasti ada hubungannya dengan api surgawi. Jie Ying bertanggung jawab untuk memantau pergerakan di perbukitan terdekat, sedangkan yang lain mengikuti saya dan mencoba mengakhiri pertempuran ini dalam waktu sesingkat mungkin. Xiaoyan menekan kegembiraannya dan memerintahkan dengan tenang. Segera penguasa berat membawa api surgawi dan meledak dengan momentum yang tak tergoyahkan, kemudian menutupi bagian atas kera Gong Wu. Begitu Xiaoyan bergerak, mata Gong Wu tiba-tiba berubah. Mata abu-abunya menatap tajam ke arah penguasa berat Xiaoyan. Kemudian warna abu-abu yang menjadi lebih gelap karena amarah seperti genangan air hitam tubuhnya. Meskipun api kera Gong Wu tak terlihat, namun nyata. Begitu api abu-abu keluar, paksaan yang mengerikan berguncang, dan dunia bergetar. Warna apinya kabur seperti kekacauan. Warnanya sama dengan pegunungan berbatu, dan beresonansi dengan hutan. Dari dalam keluar, api abu-abu berubah dari gelap ke terang, lalu menjadi gelap berulang-ulang kali. Ibarat perpaduan warna yang sama pada cakrawala. Namun itu adalah siklus yang sempurna, putaran demi putaran. Dan ini jelas merupakan nyala api yang dapat membakar segalanya. Tetapi manusia dapat merasakan siklus kehidupan tanpa akhir yang terkandung di dalamnya. Seni kehidupan abadi. Jenny dengan tajam menangkap sedikit rasa tidak percaya dan sedikit mengernyit. Saat Jenny bingung, Xiaoyan merasa sangat tidak nyaman di udara.
Karena di bawah api abu-abu yang tidak diketahui ini, api surgawi campuran yang selalu tak terkalahkan sebelumnya muncul di dunia. Sekarang menyusut dan warnanya menjadi sangat redup, yang menunjukkan bahwa dia benar-benar tertekan di depan api abu-abu, yang memicu gelombang besar di hati Xiaoyan. Sebagai api suci kekacauan peringkat ke-18, itu adalah api misterius yang menyertai penciptaan dunia dalam legenda. Dia diubah dari energi paling murni antara langit dan bumi, namun sekarang bertahan di depan api abu-abu. Jadi ini sungguh luar biasa. Mengapa ini terjadi? Xiaoyan buru-buru mengedarkan semangat juangnya, pertama-tama menekan keributan api surgawi, dan setelah berpikir sejenak, matanya tiba-tiba berbinar. Seolah-olah dia telah menangkap secerca pahaman. Karena api surgawi tidak takut pada orang kuat manapun, kecuali api dari jenisnya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, api surgawi tidak takut. Tapi sekarang api surgawi campurannya terlihat sangat ketakutan di depan api abu-abu. Jadi hanya ada satu penjelasan, yaitu api abu-abu ini adalah api surgawi, yang berada di atas api suci kekacauan. Dan inilah satu-satunya penjelasan yang bisa menjelaskan alasan mengapa api surgawinya takut untuk maju. Begitu Xiaoyan mengetahui hal ini, Xiaoyan sangat gembira. Dia mengepalkan penguasa beratnya dan menuangkan energi pertarungnya ke dalamnya, lalu menebas dengan seluruh kekuatannya. Saat angin kencang menderu kencang dan hanya berjarak beberapa meter dari kepala Gongwu, namun Gongwu tersenyum menghina, dan api abu-abu membentuk baju besi untuk menahan serangan Xiaoyan. Karena bagi Gongwu, kekuatan Xiaoyan hanya Kaisar Do bintang 3 di tahap awal. Dan api surgawinya lebih rendah dari api abu-abu. Jadi mengapa kera Gongwu harus takut menakan hal itu? Saat bayangan tebal yang membawa api surgawi biru tua menghantam kepala kera Gongwu, sepertinya tanpa kesan apapun. Tabrakan dua api surgawi yang tak tertandingi itu seperti es kering yang bertemu dengan api yang dahsyat, menciptakan riak dan kabut yang membumbung memenuhi seluruh puncak gunung. Karena semangat juangnya lebih rendah dari lawan, dan api surgawi lebih rendah dari lawan. Jadi tidak ada ketegangan. Xiaoyan terlempar, dan api surgawi yang melindunginya tersebar dan hampir runtuh. Dengan kelenturan tulang sayapnya, Xiaoyan berguling beberapa kali di udara sebelum dia bisa berdiri tegak. Namun hasrat di matanya menjadi semakin panas. Kekalahan Xiaoyan membangkitkan kebingungan Zhenny. Alisnya berkerut dan dedaunan hijau berterbangan, seperti batu giok hijau bersinar dengan kilau kristal. Lilin energi pertempuran yang tak ada habisnya berubah menjadi cahaya hijau di seluruh langit. Tiba-tiba menutupi seluruh langit gunung-gunung semuanya tenggelam. Dan awan hijau berubah menjadi bintang di seluruh langit berjatuhan. Daun-daun hijau itu seperti bilah yang sangat tajam, memotong tubuh di bawah api abu-abu. Meski musnah akibat benturan dengan api surgawi, tapi masih ada beberapa potongan yang menggores bulu kera Gongwu. Namun anehnya yang merembes dari tempat tercakarnya kera Gongwu bukanlah darah, tapi sedikit warna abu-abu, dan hal ini membuat hati semua orang menegang. Jika kera Gongwu ini tidak terbuat dari daging dan darah, jadi apa sebenarnya itu? Dalam sekejap setelah beberapa kali pertemuan, kera Gongwu terluka. Ini sungguh memalukan bagi kera Gongwu. Meskipun cederanya sangat ringan dan hampir tidak berdampak apapun, sangat sulit untuk menjalaninya. Sehingga kera Gongwu marah. Dia merentangkan tangannya dalam bentuk kipas, lalu menutupnya seperti gunung yang tenggelam, menutupi semua orang kecuali Xiaoyan dan di atas kepalanya. Api abu-abu berlama-lama di sekitar kepalan tangan raksasa itu, menyala dengan ganas. Suhu tinggi yang terik langsung membakar kerikil yang dibawa oleh angin kepalan tangan. Sebelum pukulan itu datang, energi bertarung kera Gongwu beredar, melewati dantian dan langsung menuju ke tenggorokan, mengaum 9 kali berturut-turut. Gelombang suara tak kasat mata meledak dari mulut, saling bertautan terhubung bersama. Mengelilinginya menjadi kegelapan yang sangat besar, menyegel jalan keluar semua orang. Kera Gongwu tiba-tiba mendapat masalah. Kekuatan api abu-abu sangat mencengangkan, dan momentum ledakan menghancurkan pegunungan yang menjulang tinggi.
Seperti yang dikatakan Lei Salong sebelumnya, kera Gongwu tidak sekuat binatang pencegah gunung, dan pertahanannya tidak sebaik ular piton yang menelan awan. Namun tidak ada yang menyangka bahwa kera Gongwu memiliki kekuatan api yang begitu menakutkan. Sekarang kera Gongwu sepertinya memberi pelajaran sederhana kepada semua orang, yaitu jangan pernah meremehkan lawan manapun. Binatang kuno yang bisa duduk di 9 puncak mungkin ilusi dan tidak nyata. Tapi meskipun mereka ilusi, setidaknya tidak akan ada kesenjangan kekuatan yang jelas di permukaan. Xiaoyan sekarang berada di udara dan semua orang berbaris dalam formasi yang disebutkan Xiaozan. Tidak jauh di belakangnya terdapat tebing tak berujung yang tidak bisa dihindari. Jadi tidak ada tempat untuk menghindar, karena tidak ada tempat untuk bersembunyi. Jadi mereka berniat bertarung. Xiaozan melirik orang-orang di belakangnya, matanya dipenuhi dengan arogansi. Dia ditutupi dengan baju besi pertempuran emas, kemudian harimau emas muncul. Dia berlutut dengan lutut di bawah, menstabilkan tubuh bagian bawahnya, dan melepaskan ratusan pukulan dalam seketika. Dalam menghadapi serangan kera Gongwu, angin gunung bertiup lebih kencang dan bahkan langit layu menjadi serpian debu di tengah energi pertempuran. Kekuatan ledakan yang kuat itu seperti penciptaan dunia. Meskipun angin tinju Xiaozan kuat, kekuatan api kera Gongwu bahkan lebih mendominasi dan tak tertandingi. Serangannya datang terus-menerus yang membuat Xiaozan merasa tubuhnya bergetar terus-menerus. Tulangnya bergetar, daging dan darah bergetar, bahkan organ dalamnya pun bergemetar. Setelah percobaan hidup dan mati yang berulang-ulang, pemahaman diam-diam setiap orang dapat dengan mudah diselesaikan. Tanpa sepatah kata pun dan waktu serangan berturut-turut hingga mencapai puncaknya. Saat tombak perang menghilang, roda kehidupan yang besar muncul kembali di langit. Berputaran tahun mendorong perubahan sejarah dan sinar cahaya menyelimuti menutupi terik matahari dan tidak mampu bersaing dengannya. Pertempuran itu berjalan mulus secara tak terduga. Roda kehidupan yang bahkan dibenci oleh Raja Hitam berubah menjadi sangat menarik. Bahkan jika binatang buas kuno puncak bintang 6 dengan kecerdasan spiritual awal dan memiliki api surgawi itu bukan tandingan semua orang saat ini. Ditambah Ramon Pilwontian yang menantang surga. Dihadapkan dengan pemahaman diam-diam tentang tim, keterampilan bertarung terbaik, dan Ramon yang menantang surga. Yang semuanya, bahkan jika Raja Hitam masih hidup, tidak dapat mengubah takdir yang telah ditentukan. Jadi ketika bebatuan runtuh, sosok besar berjuang ketika dia keluar. Semua orang tidak bereaksi banyak, seolah-olah mereka sedang melihat kehidupan yang sekarat. Di puncak gunung, angin yang dulunya kencang, namun kini semakin kencang. Angin kencang meniup awan gelap dan menghalangi matahari. Langit cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap, seperti yang dilihat semua orang. Sungguh sulit dipercaya bahwa ketika semangat juang kera Gongwu bergetar, semua debu terpental. Kecuali bulunya yang bergejolak dan penampilannya yang sedikit malu. Kera Gongwu masih mengenakan bulu abu-abu seperti biasanya, dan tubuhnya yang besar berdiri diam seperti biasanya. Memanfaatkan kemunduran untuk melepaskan kekuatan mungkin merupakan pilihan terbaik saat ini. Tapi Xiaozan tidak bisa mundur dan dia memiliki rekan-rekannya yang bergantung padanya untuk hidup dan mati di belakangnya. Jadi dia tidak punya pilihan selain maju. Xiaozan hanya punya satu pilihan, dia harus menang apapun yang terjadi. Kaki Xiaozan benar-benar dimasukkan ke dalam batu dan tinjunya melepaskan semangat juangnya hingga batasnya. Seluruh tubuhnya seterang matahari keemasan, dikelilingi oleh cahaya kemasan. Semangat juang tak ada habisnya memanjiri puncak gunung, dan dia terpaksa menanggungnya. Serangan berat kera Gongwu. Saat asap menghilang, kaki Xiaozan hanya mundur 3 langkah. Jejak kaki yang dalam di tanah sangat mengejutkan. Bekas darah tumpah dari sudut mulut Xiaozan, dan pipinya menunjukkan ketabahan dan kekuatan. Diam seperti biasanya, Xiaozan menelan rasa manis yang melonjak ke tenggorokannya dan tidak memberikan kesempatan kepada kera Gongwu yang terkejut untuk menyerang lagi. Dia mengayunkan tinjunya dan menendang seperti badai. Namun kekuatan api abu-abu itu terlalu kuat. Semua orang hanya berjarak beberapa langkah dari tebing. Jika kera Gongwu sadar, Xiaozan tidak yakin apakah dia bisa menahan serangan berikutnya tanpa menghindar.
Jadi Xiaozhen menahannya. Segera dia menghilangkan rasa sakit di lengannya dan mengambil inisiatif untuk memberikan kesempatan bagi semua orang. Sebelum dipromosikan menjadi Kaisar Do bintang 6, pertahanan Xiaozhen tidak cukup untuk mengatasi serangan berulang-ulang dari monster puncak bintang 6. Tapi sekarang, dia telah dipromosikan menjadi Kaisar Do bintang 6. Pertahanan Xiaozhen sudah cukup telah meningkat pesat. Dia telah menghadapi serangan kera Gongwu dengan kekuatan untuk memberi waktu bagi semua orang untuk mengambil tindakan. Bahkan jika binatang kuno lainnya di 8 gunung itu nyata, mereka masih bisa menghasilkan pukulan terkuat. Sebelum mereka sempat mendukung, mereka harus berusaha menangkap kera Gongwu. Sekarang, hati semua orang dipenuhi dengan kegembiraan, dan tanpa ragu-ragu, mereka melancarkan serangan paling kejam terhadap kera Gongwu. Lei Salong adalah orang pertama yang bergerak keluar, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya dalam satu gerakan, dan menusuknya dengan ganas dengan 9 gerakan berturut-turut. Duri naga 9 yang mengaum berputar-putar dengan aura hitam dan merah, menembus langit dan memancarkan cahaya bintang yang tak ada habisnya. Seperti 9 naga yang berkumpul, itu adalah bentuk ke-10 dari keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat dunia. 9 duri dan garis langit. Segera 9 garis memecahkan langit menyapu dengan sinar cahaya yang menerobos langit, menghancurkan semua hukum di dunia. Cahaya bintang yang melengking merobek ke ruang tanpa ampun, dengan kekuatan yang tidak pernah kembali dan kecepatannya juga luar biasa. Ketika bintang-bintang indah bersinar, berarti awan gelap di bawah bintang-bintang akan menghilang. Lei Salong belum pernah menggunakan teknik ini sebelumnya. Bukan karena jumlah energi yang dibutuhkan untuk mengumpulkan teknik ini tidak terbayangkan, tetapi karena teknik ini hanya untuk menyerang, melepaskan pertahanan dan hanya menyerang tanpa menghindar sama sekali. Jadi pukulan ini pasti menggemparkan dunia. Namun dalam serangan ini tidak ada yang tahu berhasil atau gagal. Sangat cepat, tidak bisa mengelak dengan kecepatan. Jelas ini adalah satu-satunya perasaan yang dimiliki kera Gongwu. Selain tanpa sadar menyilangkan tangannya, kera Gongwu tidak punya waktu untuk bereaksi. Tepat ketika kera Gongwu mengangkat tangannya, pada saat yang sangat kritis, angin puyuh yang telah lama muncul menyerbu dan melingkari lengan kera Gongwu. Dengan kekuatan kera Gongwu, tentu saja dia dapat dengan mudah menghancurkan angin puyuh tersebut. Namun gerakannya mau tidak mau melambat, dan di saat jeda, 9 duri pemecah langit menembus dada kera Gongwu. Di dada kera Gongwu, lubang yang ditusuk oleh Lei Salong bersinar dengan cahaya berkabut dari langit. Otot dan tulang di dekatnya terkoyak. Gas abu-abu dan meledak. Bahkan hantaman besar itu menjatuhkan kaki kera Gongwu dari tanah. Tanpa memberi kera Gongwu kesempatan untuk bernafas, Xiaozhen meninju dengan gelombang emas. Namun kera Gongwu nyaris tidak mengangkat tinjunya untuk memblokir, dan seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam tebing di belakangnya. Di bawah pukulan yang terus-menerus di tengah, bebatuan tak berujung runtuh mengubur kera Gongwu. Tapi jika ini bisa membunuh binatang buas kuno di puncak 6 bintang, itu akan terlalu tidak realistis. Dan Nan Erming merasa sejernih di dalam hatinya. Jejak tangannya tiba-tiba berubah, dan 2 ular piton raksasa hijau itu seperti 2 naga yang bergabung bersama, menjengkik ke arah tempat batu-batu itu runtuh. Xiaoyan juga menstabilkan sosoknya. Pupil matanya dipenuhi cahaya kemasan dan kekuatan jiwanya melonjak dari kemarahan Huang Quan yang bermekaran di atasnya. Dan raksasa ilusi itu melangkah melintasi sungai dan mengikuti ular piton raksasa itu. Namun ada sedikit keraguan di wajahnya. Jenny mengangkat matanya sedikit dan melirik ke 8 gunung di dekatnya. Kemudian wajahnya menunjukkan tekad. Dia membalikkan tangannya yang halus dan menelan pil hundian, memadatkan kekuatan langit dan bumi. Segera satu demi satu para prajurit peri muncul dari langit. Totalnya ada 12. Itu adalah teknik pamungkas Jenny melawan Raja Hitam. Meskipun kera Gongwu tidak sekuat Raja Hitam, Jenny awalnya tidak bermaksud menggunakan trik ini. Tetapi ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui di 8 gunung terdekat. Jadi bertarung adalah pilihan terbaik ini.
Segera kedua belas jenderal perang peri menghabiskan semua energi di sekitar mereka dan mengubah esensi tubuh mereka menjadi kekuatan tombak perang. Kekosongan bergetar dan tombak perang itu melintas di udara. Saat berikutnya, tombak itu telah dimasukkan ke dalam tumpukan batu, sehingga batuan tersebut pecah dan berubah menjadi debu. Ular piton raksasa di Nan Ermit menghilang dan bahkan sutra kera Gongwu tidak diwarnai hijau. Mata besar kera Gongwu penuh dengan amukan api, kekerasan, dan kemarahan. Namun kemarahan Huang Quan Xiaoyan seperti angin Qin Yun yang menyebabkannya menjadi sedikit lamban. Api abu-abu menyala di area yang rusak di dada dan vitalitas yang meluap-luap melonjak seperti lautan luas jejak cahaya bintang. Itu terus-menerus meluap dari luka dan menyebar ke seluruh tubuh. Nafas kehidupan yang kuat membuat ekspresi semua orang berubah karena hal ini jauh melebihi ekspektasi semua orang dan merusak pemikiran semua orang. Semua orang tahu kekuatan keterampilan bertarung dan satu-satunya puing serta reruntuhan yang tersisa di puncak setengah gunung. Sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Secara alami, semua orang tidak akan secara narsis berpikir bahwa kera Gongwu di depan mereka sedang berjuang secara paksa. Aura dekaden yang baru saja muncul dari kerikil dengan cepat menjadi stabil dan kemudian terus meningkat. Tetapi semua orang dapat dengan jelas merasakannya. Tapi melihat kera Gongwu seperti ini terlihat jelas seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan jika dia terluka, dia hampir pulih sekarang. Tapi bagaimana kemampuan pemulihannya bisa begitu kuat? Terlebih lagi, kera Gongwu tampak kebal dengan gas beracun dan kekuatan jiwa yang menunjukkan binatang kuno ini benar-benar kuat. Namun semua orang tidak bisa menerima kenyataan ini sama sekali dan guncangannya masih jauh dari selesai. Roda kehidupan yang menyimpan harapan terbesar semua orang berputar perlahan dan suara gesekan yang keras bergema di langit. Namun takik yang melambangkan umur panjang pada roda kehidupan tidak berubah sama sekali. Kemudian roda kehidupan berangsur-angsur menjadi ilusi, menghilang di udara, tetapi kera Gongwu bahkan tidak menurunkan alisnya. Kebal terhadap gas beracun, tidak takut dengan kekuatan jiwa, bahkan penilaian hidup tidak berpengaruh sama sekali. Ini tidak mungkin. Jika demikian, maka dia tidak bisa lagi dianggap sebagai makhluk hidup dan harus disebut dewa. Tapi jika itu benar-benar dewa, meskipun itu hanya dewa puncak bintang 6, saya yakin gabungan semua orang tidak cukup untuk menekannya dengan satu jari. Memikirkan hal ini, Xiaoyan tidak mempercayainya. Pada saat ini, mata Xiaoyan melirik ke tanah secara tidak sengaja. Jejak pertarungan yang berantakan bercampur dengan kerikil dan batu, dan bekas pedang serta bekas luka ada di mana-mana, yang membuktikan bahwa pertempuran ini memang ada dan semua orang tidak sedang bermimpi. Namun dia selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melirik ke arah orang-orang yang telah membuka mulutnya, namun belum bereaksi. Dia melihat sedikit darah yang tumpah dari sudut mulut Xiaozan saat dia memukul kera Gongwu dengan keras sebelumnya, dan semua pikirannya menjadi jernih. Pada titik pertempuran ini, tidak ada setetes darah pun di tanah, dan tidak ada darah di lukanya. Sungguh luar biasa, seperti angin yang bertiup, melintasi air tanpa ria apapun. Jadi jelas bukan daging dan darah. Dia bukan kera Gongwu yang asli, teriak Xiaoyan dengan sambaran petir di matanya. Mungkin itu adalah api surgawi. Xiaoyan merenung sejenak, lalu menambahkan tebakan yang tidak kurang dari sambaran petir, menyebabkan semua orang membeku di tempat, tidak mengeluarkan suara untuk waktu yang lama. Begitu dia selesai berbicara, seolah-olah untuk membuktikan dugaannya, seutas benang perak melintas dan sosok Xiaoyan telah menghilang. Xiaoyanlah yang mengepakkan sayap tulangnya dan melakukan gerakan 3000 guntur. Saat berikutnya, sosok Xiaoyan telah melewati kera Gongwu dan dia menurunkan pinggangnya dan berbalik ke samping. Xiaoyan secara bersamaan melebarkan sayap tulangnya dan ujung yang tajam tidak kalah dengan bilah tajam menggores suara lengan berat Gongwu Yuan yang menyebabkan luka kecil yang tak terhitung jumlahnya. Setelah lukanya tergores dan udara abu-abu keluar,
Setelah diperiksa dengan cermat, semua orang menemukan bahwa itu mirip dengan api abu-abu, dan lukanya pulih dalam sekejap mata. Ini benar-benar api surgawi, dan itu adalah api surgawi dengan kekuatan pemulihan yang sangat kuat. Xiaoyan kembali dan berdiri di belakang Xiaozan. Dia sangat terkejut. Kebingungan sebelumnya berubah menjadi kegembiraan, dan mata semua orang tidak bisa menahan diri bersinar dengan kegembiraan yang intens. Satu-satunya seni bela diri di dunia yang tidak dapat dipatahkan adalah kecepatan. Dengan bantuan sayap tulang, kecepatan Xiaoyan sangat cepat. Dari tubuh menghilang hingga sayap tulang menimbulkan kerusakan pada kera Gongwu, hingga tubuhnya perlahan mengeras di tim. Dilakukan hanya dalam sekejap mata. Xiaoyan sekarang memiliki kecepatan untuk melawan Kaisar Do tingkat tinggi. Siapa yang tahu berapa banyak lagi kekuatan yang akan ditambahkan? Mendengar Xiaoyan berkata bahwa dia adalah api surgawi, kera Gongwu yang baru saja merangkak keluar dari keruntuhan tertegun sejenak. Mata merah karena kemarahan dan kebingungan. Lambat laun seolah terstimulasi oleh kata api surgawi. Ingatannya yang berdebu perlahan membuka dan akhirnya teringat. Samar-samar dia ingat bahwa bertahun-tahun yang lalu ada seekor binatang kuno bernama binatang hantu. Binatang ini sangat kuat. Dikatakan bahwa ketika binatang hantu lahir, langit menunjukkan fenomena aneh. Laut biru melonjak dan cerah bulan terbit perlahan, menjatuhkan tembas suci perak. Bulan suci yang cerah terbit sekali dalam 9 bulan. Setiap kali terbit, binatang itu berubah bentuk. Setelah 99 hari, ia dapat berubah bentuk setelah 9 perubahan bentuk, dan dapat dengan bebas memilih di antara 9 jenis monster. Transformasi dan dapatkan akses ke beberapa kemampuan monster yang diubah. Sayangnya, binatang hantu menderita semua korban dalam bencana kuno tersebut, dan akhirnya punah dalam perjalanan sejarah yang luas. Namun salah satu monster hantu disukai oleh Tuan dan memiliki peluang besar. Meskipun tidak luput dari bencana kejatuhannya, api alkimia batinnya disalurkan melalui baptisan selama bertahun-tahun secara kebetulan. Meskipun kekuatan apinya tidak sekuat api surgawi lainnya, dia memiliki kemampuan pemulihan dan penyembuhan yang sangat cepat. Dan dia menempati peringkat ke-16 dalam daftar peringkat api surgawi. Dan kera Gongwu adalah pil api psikis. Hanya saja kecerdasan spiritualnya baru mulai berkembang dan binatang hantu tersebut mengalami trauma jiwa yang parah sebelum mati. Sehingga warisannya tidak lengkap. Oleh karena itu, dia telah memperoleh transformasi 9 jenis binatang ajaib dan seringkali membingungkan identitasnya. Tapi sekarang kata-kata Xiaoyan telah membangkitkan ingatannya dan memungkinkannya untuk mengkonfirmasi identitasnya. Karena ketika dia masih bodoh, makhluk kuat itu memegangnya di telapak tangannya dan juga memungkinkannya untuk mengkonfirmasi identitasnya. Setelah Xiaoyan mengatakan ini, semua orang tiba-tiba menyadari tentang pil api psikis juga tiba-tiba menjadi jelas. Dan situasinya tiba-tiba menjadi halus. Di langit yang jauh, awan putih kontras dengan langit bumi yang sangat tenang dan berkabut. Dan pemandangan pegunungan menyatu. Namun suasana pil api psikis justru sebaliknya. Sekarang setelah mengetahui identitasnya dan kekuatan lawan, setelah hanya beberapa ronde pertarungan, dia tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun. Sebaliknya, dia tetap terluka dan malu. Meskipun kerusakannya tidak besar karena serangan, tapi dengan api surgawi dengan kemampuan pemulihan yang kuat. Namun kekuatan pihak lain masih terlihat jelas, sehingga ekspresi pil api psikis menjadi sangat serius. Di pihak lain, semua orang juga merasa gelisah. Setelah semua kesulitan, terungkapnya identitas pil api psikis, sama menariknya dengan hujan pertama di musim semi. Tangisan pertama bayi atau sinar cahaya pertama sebelum fajar. Orang-orang sangat bersemangat, melihat bahwa semua upaya mereka akan mendapatkan hasil terbaik. Tetapi siklus tak berujung dari kemampuan pemulihan vitalitas pil api psikis dan kekebalannya terhadap gas beracun, kekuatan jiwa dan bahkan roda kehidupan membuat semua orang merasa sangat merepotkan.
Ini sama dengan menyebabkan semua orang kehilangan hampir setengah dari kemampuan mereka, dan efektivitas tempur mereka sangat melemah. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara menghadapi api surgawi yang sangat diperlukan di depan kita? Semua orang tampak berpikir. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.